puasa Ramadan, istiqdad. Kita mempersiapkan diri menjelang puasa Ramadan. Kaji awak di dunia ni cuma 5. Pertama, mengakui Tuhan. Kalau Tuhan tak diakui, tu habis sudah. Yang kedua, bersimpuh kepada Tuhan. Itu solat yang kita lakukan. Yang ketiga, mau dididik oleh Tuhan. Awak kau mau diatur oleh Tuhan. Sudah itu baru ada hubungan sama manusia, yaitu zakat. Jadi kalimat syahadat sebagai pengakuan, kemudian solat mau dididik dan dibina, puasa Ramadan juga tindak lanjut dari pendidikan dari Allah. Jadi orang tak mau sembahyang, tak mau dia puasa, ikut orang karyangok, kata orang Padang. Karya kapalo, tak mau diajar. Setiap kitab yang dikarang oleh ulama selalu dimulai dengan pensucian badan, kemudian pensucian batin. Baru nanti kita sampai di tingkat insan kamil, manusia paling sempurna. Jadi puasa Ramadan ini saya sampaikan lagi adalah tindak lanjut. Kalau sembahyang dilakukan hanya 5 menit, angkat tangan, lipat tangan, rukuk, sujud 5 menit. Kemudian pai KKN awak keluar. Praktekkan kok iyo awak tadi mengecek dalam sembahyang. Segala hidupku dan matiku untuk Allah, buktikan di luar. Bisakah menahan mata? Bisakah lidah ini dikontrol? Perut ini bisakah memakan yang halal? Buktikan di luar. Itu makanya puasa ko KKN. Semenjak terbit fajar atau matahari itu subuh sampai maghrib. Lebih gawat puasa ko daripada sembahyang. Sembahyang ko gampangnya, Pak. Berdiri begini, tidak menahan lapar. Sudah mengucapkan kalimat syahadat, laksanakan solat, puasa Ramadan, kok laya dua rezeki bertambah, dia kurang, menghadap ke Makkah untuk memberikan SPT, laporan setiap tahun. Habis 1 tahun, tajdid al-iman, diperbarui iman balik. Jadi melapor lo awak ke Mekah, itu istanahnya Allah dalam bentuk simbol atau syiar. Puasa itu kan menurut bahasanya kan imsak. Jadi kita menahan. Apa yang kita tahan? Mulai dari mata, tangan, ucapan lidah, termasuk makan dan minum ditahan. Ditahan seluruh anggota tubuh. Harus menahan segala aspek fungsi mata, fungsi telinga dalam tanda kutip, fungsi tangan, hawa nafsu, dan yang lain-lainnya. Imsak anil muqtarat, menahan dari apa yang bersifat konsumsi, termasuk juga konsumsi dalam biologis, hubungan seksual, itu sebenarnya harus ditahan. Tapi agama tidak terlalu menekankan, cukup siang saja. Kenapa kok puasa Ramadan, sembahyang selalu dihubungkan dengan fenomena alam? Wasail saja, Pak, sarana. Yang diintai itu siapa yang memutarkan? Siapa yang memutarkan alam? Itu yang harus diyakini. Solat, puasa Ramadan itu juga dikaitkan dengan hukum fenomena alam. Tapi itu bukan Tuhan. Bahwa matahari itu bukan Tuhan. Siapa yang wajib untuk puasa Ramadan? Jadi anak awak kalaulah mengucapkan kalimat syahadat, dia sudah Islam. Balik dan berakal. Apa tandanya anakku lah balik dia berakal? Cuba tanya ke anak. Nak, siapa yang membuat langit? Allah. Itulah wajibnya, Pak. Lah wajib. Anak-anak ini lebih cepat berakal. Balik dan berakal. Balik dan berakal itu sejalan. Kalau awak tak sembahyang, berdosa ke awak nak? Yo, tak mesti menunggu 5 tahun, Pak. Kalau seandainya inyo belum balik dan berakal,
Nyo sembahyang puasa Ramadannya untuk siapa puasanya? Ini ada kemungkinan-kemungkinan sesuai dengan perbedaan ulama. Kalau anak awak masih ketek, inyolah sembahyang dan puasa Ramadan, ada mengatakan tak satu pun yang dapat. Anak pun tak dapat pahala, bapaknya pun tak dapat pahala. Apa sebabnya? Rufi al-qalam. Sebab anak kecil itu tidak diperhitungkan. Yang kedua, anak tu yang mendapat pahalanya. Cuman disimpan Allah. Disimpan amal ibadahnya. Seketika lah naik daun besar, dikembalikan ke pahala ini untuk dia. Dicatatkan untuk dia. Yang ketiga, dapat untuk beliau, dapat untuk awak sebagai orang tua. Wa waladun solihun. Itu tak dihubung-hubungkan. Mau berapa umur anak, orang tua dapat dan anak pun dapat. Kemudian yang mengatakan anak tidak dapat, orang tua yang dapat. Ambo sakit. Boleh tak Ustaz? Sambil puasa Ramadan, meminta kepada Allah supaya sakit ambo ko sembuh. Itu namanya niat yang diiringi oleh maksud yang lain. Bagi saya boleh, Pak. Sumu tasihhu, kata Nabi. Puasalah kalian, kamu akan sehat. Itu mengambil barokah namanya. Ibadah-ibadah itu memang ada anjuran-anjuran agar kita mendapat barokah dari Allah. Seperti sembahyang hajat, sembahyang duha. Sembahyang duha itu bertambah rezeki awak. Suami pergi kerja, awak sembahyang di rumah. Apa sebabnya? Suami dan berangkek, awak yang membuka hijabnya. Tapi kalau awak di rumah tak pernah sembahyang duha, tentu payah suami, istri menutup jalan di rumah kan. Bapak-bapak juga ingat. Pergi kerja, jangan pergi maliang. Jangan mencuri. Piti dimakan baduh di rumah, nan doso awak menanggung surang. Ingat-ingat tu. Awak piti makan baduh di rumah, tapi nan doso awak menanggung surang. Jadi harus dicari yang halal. Jadi boleh berniat untuk kesembuhan kalau awak dalam kondisi sakit-sakitan dan sanggup berpuasa Ramadan. Bolehkah seperti itu? Kalau saya membolehkan. Termasuk minum air zam-zam 5 suribah. Air ini diminum sesuai dengan apa yang kita niatkan. Saya dulu waktu naik haji, Pak. Habis kena gatal-gatal, Pak. Badan. Sampai malu memakai pakaian ihram itu. Ambil air zam-zam itu, Pak. 3 ember. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ambuh ku. Padahal lah lama tu, Pak, macam-macam ubek. Entah ko batukah suhu antara Mesir dan Indonesia, ndak sehat-sehat dah, Pak. Habis ko, Pak. Air zam-zam itulah ubeknya, Pak. Sekali ambo naik ke Gua Hira dalam kondisi puasa, Pak. Woi, berbuka, Pak. Air minum tu Coca-Cola, kopi, teh manis, ndak hilang-hilang awi tu, Pak. Apa yang buka air zam-zam tu, Pak? Meminta kepada Allah, ya Allah, tolong hilangkan haus ini. Hilangnya, Pak. Boleh segala fasilitas Allah itu digunakan untuk mengambil tabarukan. Tabaruk kepada Allah. Dibolehkan. Ya Allah, saya puasa Ramadan, semoga terhalang dari penyakit corona dan Omikron. Itu dibolehkan. Sama juga, Pak, bersedekah awak. Awak berzakat wajib. Tapi diagiakan orang dakek. Utang tabayu. Padahal menolong mereka itu hukumnya wajib. Berkumpul 2 yang wajib, lunas utang awak. Itu dibolehkan, malah dianjurkan.
Kalau ada tetangga awak payah hidupnya, awak ada nazar 500,000. Dia kirakan ke tetangga. Padahal tetangga itu memang kewajiban awak. Alah, saya hutang dulu. Itu dibolehkan. Termasuk zakat fitrah itu. Kok dia kirakan kepada orang terdekat, itu bagus juga. Tidak masalah. Ada orang mengatakan, Ustaz, kalau awak puasa kok harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sembahyang tu tak boleh berniat untuk masuk surga. Kalau saya berpendapat, boleh kalau substansinya sama. Sebagaimana saya ungkapkan. Masuk surga tu kerana taat kepada Allah. Ya, kerana taat kepada Allah itulah awak masuk surga. Substansinya sama. Tak apa-apa. Jadi dalam konteks fikih hanya sekedar ibadah saja. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan. Kalau Imam Ghazali, Bapak, tidak boleh awak meniatkan 1 bulan penuh tu dengan satu niat. Tapi itu pendapat Imam Al-Ghazali. Pendapat yang lain membolehkan satu niat itu untuk 1 bulan. Sengaja aku puasa bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Tercover setiap hari itu, Pak. Kalau saya memilih satu niat bulan Ramadan bisa menjangkau ke 30 harinya. Orang yang memperbaharui niatnya tiap malam, maka na aksar fi'lan kana aksar fa'lan. Kok acok sering kita mengulang-ulangnya, bertambah pahala. Nabi tak pernah menjelaskan. Ulama-ulama mencoba mengembangkan. Jadi jangan kita saling mengklaim. Ada juga orang tak perlu pakai nawaitu. Cukup besok pagi puasa Ramadan sudah katanya kan. Jadi mencolek telinga ini boleh apa tidak? Coba saya tanya apa? Mencolek telinga itu nikmat apa enggak? Nikmat. Ya, sampai terpicang-picang mata tu, Pak. Ya. Itu sebetulnya Pak, secara filosofis puasa menahan enggak juga boleh, Pak. Tapi tidak sampai pada tingkat membatalkan. Ibu-ibu di rumah masak sambal. Dimasukkan apa sila tu? Gulai kuah itu ke tangan dikena. Kata sebagian ustaz boleh. Kalau saya jangan dilakukan. Kalau saya batal tu, Pak. Kemudian kalau dalam obat mengobati, kalau seperti obat pik itu di ke hidung ini, Pak. Kalau bisa ditahan, tahan. Tapi kalau tidak bisa obat itu dihindarkan, boleh. Tapi kalau bisa dicubuh-cubuh dulu. Apalagi yang bisa merusak puasa? Al-wat'u, berhubungan badan. Kalau bisa bapak-bapak jangan melakukan pendekatan-pendekatan yang akan mengantarkan kepada hal itu. Baik bergurau-gurau maupun hal-hal yang lain. Ini untuk orang-orang dewasa. Jadi, kalau itu dilakukan, siapa yang membayar kafarahnya? Ibu-ibu kah jo bapak-bapak? Atau bapak-bapak saja? Atau ibu-ibu saja? Yang wajib membayar kafarat tu iyo awak laki-laki, Pak. Dan ibu-ibu indak kanai do. Itu hukum dunia. Tapi hukum akhirat, ibu-ibu juga kena. Bayar puasa 2 bulan berturut-turut tak mampu, dikasih makan 60 orang miskin,